min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah jinallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ini. Tentu saja kita niatkan untuk raf'ul jahal, untuk belajar menghilangkan kebodohan dan serta ad-difa' anis syariah, itu membela agama Islam dengan belajar agama Islam yang benar sebagaimana dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam senantiasa tercurahkan, teriringkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang jumlah salat wajib, kemudian siapa saja yang diwajibkan salat, syarat-syarat salat, dan terakhir rukun-rukun salat ya. Ini 4 poin kita sudah bahas. Sisanya kewajiban salat, sunnah salat, pembatal salat, yang dimakruhkan dalam salat, serta hukum orang yang meninggalkan salat. Ini kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Baik. Pembahasan yang kelima tentang kewajiban salat. Kewajiban itu kalau ditinggalkan karena lupa, maka dia harus sujud sahwi. Iya. Dia harus sujud sahwi. Kalau lupa misalnya, ya, dia harus sujud sahwi, atau tidak tahu, maka dia harus sujud sahwi. Dan bisa batal sholatnya karena meninggalkan kewajiban karena sengaja. Kalau nggak sengaja berarti yaitu karena lupa atau karena bodoh, tidak tahu, maka diwajibkan sujud sahwi. Tentang kapan sujud sahwinya, sebelum salam atau setelah salam, ini pembahasannya nanti ada pembahasan khusus. Intinya kalau sujud sahwi itu ada 3 sebab. Karena penambahan atau karena pengurangan atau karena keraguan. Ada syak, ada keraguan. Itu nanti pembahasannya di dalam sujud sahwi. Adapun kewajiban salat, maka bisa membatalkan salat jika ditinggalkan karena sengaja. Kalau nggak sengaja maka harus sujud sahwi. Itu yang membedakan antara rukun dengan kewajiban salat. Kalau rukun, lupa nggak lupa ditinggalkan, maka dia batal, salatnya batal. Kalau kewajiban salat, kalau lupa ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Ya, kewajiban salat ada 8. Membatalkan salat jika ditinggalkan sengaja, dan sujud sahwi jika karena lupa atau tidak tahu ya. Yang pertama, seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun. Adapun selain takbiratul ihram di dalam salat, maka dia disebutnya kewajiban salat, atau yang biasa kita sebut dengan takbir al-intiqal, takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap ketika bangun, ya, atau turun, atau berdiri, ataupun duduk. Artinya setiap perpindahan gerakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Cuma takbir intikal ini mengucapkannya kapan, Ustadz? Apakah berbarengan dengan mengangkat tangan atau boleh tidak berbarengan? Wallahu a'lam bishawab, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, boleh takbir dulu kemudian angkat tangan.
Kalau misalnya diharuskan ada angkat tangan, seperti mau ruku, bangun dari ruku, atau setelah rakaat kedua, setelah tasyahud awal. Boleh angkat tangan dulu baru takbir, boleh takbir dulu baru angkat tangan, boleh. Yang penting ketika perpindahan gerakan. Kalau kita sudah berdiri sempurna kemudian baru mengucapkan Allahu Akbar, maka itu disebutnya bukan takbir intikal namanya. Karena kenapa? Karena sudah berdiri sempurna. Begitu juga ketika kita mau ruku. Ketika sudah ruku sempurna baru mengucapkan Allahu Akbar, itu namanya bukan takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan. Ketika masa-masa kita sedang berpindah dari gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Maka pada saat itu kita mengucapkan takbir. Ya, boleh tangan duluan atau ya lisan duluan, boleh. Asalkan ketika masa-masa perpindahan. Kalau sudah sempurna berdiri, kalau sudah sempurna ruku atau sudah sempurna sujud atau duduk, itu namanya bukan takbir intikal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban salat yang kedua adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Kalau dia sholat sendirian, maka mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Begitu juga bagi imam. Begitu juga bagi imam. Maka ini diucapkan oleh keduanya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalat, tsumma yukabbiru hina yarka, tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah. Ya. Hina yarfa'u sulbahu min raq'ah. Sumaya qulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Nabi SAW biasa bertakbir ketika bangun ilas salat, bangun untuk melakukan salat. Takbir ketika mau ruku. Kemudian Nabi setelah ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami'a artinya Allah Maha mendengar. Sami Allah, Allah Maha mendengar. Liman hamidahu. Siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hamidahu ini pendek dibacanya ya. Kadang-kadang kita dengar orang atau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Pernah dengar nggak? Dipanjangin hamidah. Padahal bacanya pendek. Sami Allahu liman hamidah. Pendek. Kalau ditulis dengan bahasa Arab hamidahu. Ya, bukan hamidah. Ya, atau sami Allahu liman hamidah. Ya, maka harus diperhatikan bacanya, nanti bisa berpengaruh kepada makna. Allah Maha mendengar siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh imam dan munfarid kalau salat sendirian. Adapun yang ketiga, nah ini yang dibaca makmum. Bagi makmum membaca Rabbana walakal hamdu, atau boleh juga Rabbana lakal hamdu tanpa huruf wawu. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih sebagaimana riwayatnya Imam Muslim dan juga Imam Ahmad tanpa wawu, Rabbana lakal hamdu. Adapun riwayat yang pakai wawu, riwayatnya Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 292. Ya, dua-duanya sahih, boleh Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak si makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga kalau sholat berjamaah? Jawabannya tidak, ini haknya imam saja. Dan haknya orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, ketika si imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum hanya membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Atau boleh ditambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, boleh. Sebagaimana yang dibaca oleh sahabat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW tanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Ada seorang sahabat tunjuk tangan ya. Kata Nabi, saya melihat ada sekitar 70 malaikat atau 70.000 malaikat, saya lupa, yang berebut untuk mencatat kalimat tersebut. Menunjukkan kalimat itu adalah kalimat yang agung. Iya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Atau doa i'tidal yang lain, gimana bacanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi
wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Itu juga sahih ya hadisnya. Adapun imam dan makmum dan munfarid boleh menggabungkan sami Allahu liman hamida dan Rabbana lakal hamdu. Boleh. Kemudian yang keempat, yaitu mengucapkan atau membaca subhana rabbiyal azim. Ini di ketika ruku minimal 1 kali minimal. Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah, Rabb yang maha agung. Kenapa kita bacanya subhana rabbiyal azim, Ustaz? Karena ketika ruku yang lebih cocok adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika sujud. Kita mengagungkan Allah yang maha tinggi. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'la sabbihisma rabbiyal sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Itu ketika sujud. Ini yang kelima ya. Yang kelima. Kenapa? Karena kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya ketika sujud. Ketika sujud kita sedang merendah-rendahkan diri kita. Posisi kepala lebih rendah daripada posisi dubur. Ya. Dan kita mengagungkan Allah, zat yang maha tinggi. Zatnya maha tinggi di atas arsy. Oleh karena itu munasib, lebih cocok, lebih pas ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku subhana rabbiyal azim. Kalau bacanya kebalik gimana Ustaz? Rukunya subhana rabbiyal a'la, sujudnya subhana rabbiyal azim. Maka dia salah baca. Salah bacanya kenapa nih? Lupa atau kurang konsen atau banyak utang, belum bayar, belum gajian akhir bulan? Wallahu a'lam bishawab. Kan begitu. Bisa jadi lupa. Maka sama saja dia telah lupa dalam melaksanakan kewajiban sholat. Terus apa yang harus dilakukan Ustaz? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena bacaan subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la dalam sujud, ini adalah kewajiban sholat. Kalau dia salah dalam membacanya, ya karena lupa, karena nggak konsentrasi, karena nggak khusyuk dan seterusnya, maka dia harus sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Kalau dia ingat, kok saya bacanya subhana rabbiyal azim ini lagi lagi sujud atau sedang sujud, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Subhana itu kalimat tasbih yang maknanya adalah at-tanzih. At-tanzih itu artinya yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. At-tanzih anin naqais, mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Dan ini sering kita ulang ya, kalau kita mengucapkan subhanallah berarti kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Allah Subhanahu wa taala sifatnya maha sempurna. Kemudian yang keenam membaca Rabbik firli. Ini dibaca di antara 2 sujud. Ini termasuk kewajiban salat. Minimal Rabbik firli. Adapun yang kita baca Rabbik firli warhamni wajburni warzukni wahdini waafini, ya boleh ditambahkan, dan itu sifatnya sunnah saja. Kalau tambahan itu boleh kebalik-balik, Ustadz saya bacanya kebalik-balik Ustadz, boleh, nggak ada masalah. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bacaan duduk di antara 2 sujud setelah Rabbik firli. Intinya yang penting Rabbik firlinya itu Rabbik firli warhamni wajburni warzukni wahdini waafini boleh. Kalau wa'fu ani itu lafaznya saya belum dapat. Ya. Tidak ada kalimat wa'fu anni, enggak ada. Yang saya tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian tasyahud awal. Tasyahud awal dengan duduk tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu bacaannya. Kita membaca at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka. Kok bacanya assalamu alayka Ustaz? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan Nabi udah wafat. Wafat. Apakah tetap kita membacanya assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Jawabannya iya. Karena ini termasuk doa yang sifatnya tauqifiyah. Kalau tauqifiyah kan berarti ya sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi
wasallam. Adapun doa yang dibaca Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau membaca at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika, bukan. Tapi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini istihadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini istihadnya beliau. Adapun yang benar, yang sahih, Allahu a'lam bishawab, sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menggunakan domir mukhatab, tetap menggunakan domir ka, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini termasuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kita kepada Nabi akan sampai kepada Nabi dimanapun kita berada. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haitsu ma kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian akan sampai ya kepadaku dimanapun kalian berada. Kalau imamnya lupa tasyahud awal gimana Ustadz? Ya, maka makmum mengikuti imam. Tidak baca tasyahud, ya, tidak duduk di antara tasyahud awal, langsung berdiri. Maka si imam imamnya maka si makmum ikut imam berdiri. Kalau misalnya si makmumnya mengucapkan subhanallah, gimana Ustaz? Subhanallah. Karena duduk tasyahud awal, khilaf di kalangan para ulama apakah dia termasuk kewajiban salat, apakah dia termasuk sunnah salat. Apakah dia termasuk sunnah salat? Yang sahih, yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia adalah termasuk sunnah salat. Tapi sebagian ulama memasukkan dia termasuk kewajiban salat. Yang ke-8, duduk tasyahud awal. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud secara marfu dan hadis Rifa'ah bin Rafi. Tapi ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah meninggalkan duduk tasyahud awal dan tidak sujud sahwi. Nabi pernah sholat zuhur, kalau nggak salah ya, saya lupa. Sholat zuhur atau sholat asar tanpa tasyahud awal. Tanpa tasyahud awal. Dan Nabi SAW tidak sujud sahwi. Ini menunjukkan kata para ulama, duduk tasyahud awal itu adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus gimana Ustadz? Ya, kita melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi. Kebanyakan beliau duduk tasyahud awal di jumlah sholat yang rokaatnya 3 ataupun 4. Adapun sesekali Nabi nggak sholat, mungkin karena lupa. Lupa. Makanya di akhir hadis itu Nabi ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kita nggak duduk tasyahud awal." Kita nggak duduk tasyahud awal. Seperti hadisnya Zulyadain. Hadis Yadain, Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, kita nggak duduk tasyahud awal. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk sujud sahwi. Ini kewajiban sholat. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Yang makmum, Pak? Iya. Apakah dibacanya sir atau jahar? Kita bacanya sir. Bagi makmum ya. Yang jahar hanya imam saja. Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Adapun makmum kita baca sir saja. Kalau makmumnya bacanya jahar, nanti gaduh khawatirnya dan membuat gaduh di dalam masjid, walaupun itu adalah zikir ataupun doa dilarang, apalagi lagi sholat ya. Ya. Kita baca sir saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ada lagi? Kalau kita lupa kebalik bacaan sujud sama bacaan ruku tapi dalam keadaan bermakmum, berarti sujud sahwinya di waktu makmum nggak sujud sahwi? Enggak. Iya, karena dia kewajibannya mengikuti imam. Ya, bukan tanggung jawab imam. Tanggung jawab sendiri itu. Karena dia lupa ya. Ya. Ya, semoga diampunilah. Karena makmum mengikuti imam. Ju'ilal imamu liutamma bihi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Makanya segala hal yang bisa
menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat, yuzal. Kalau bisa dihilangkan semaksimal mungkin. Jangan sampai sholat tidak khusyuk, tidak konsen, dan seterusnya. Contohnya nanti ada di dalam pembahasan makruhat dalam sholat. Di antaranya adalah lapar yang sangat, atau menahan buang air. Ya, itu bisa mengganggu konsentrasi sholat. Atau di samping kanan kiri kita orangnya mengeluarkan aroma tidak sedap. Seperti misalnya sendawa. Nah, aroma sendawanya itu sampai tercium ke mulut kita. Ya, mending kalau durian, Bu. Kalau jengkol gimana? Iya. Oh, kayaknya pengen durian, Pak. Wah, ya. Ayolah kita makan. Masya Allah. Iya, itu bisa mengganggu konsentrasi jamaah, mengganggu kekhusyuan jamaah sholat. Ya? Kalau misalnya dia merasa terganggu, dia pindah posisi softnya. Iya. Kenapa? Karena dia jadi nggak konsen. Seperti misalnya kemarin ada yang tanya, Ustadz, saya semalam sholat maghrib, di samping saya ada orang sendawa, kayak sengaja Ustadz sendawanya. Dan dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bagi saya itu tidak sedap. Boleh nggak saya pindah, Ustadz? Saya katakan boleh, nggak apa-apa. Segala hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat harus dihilangkan. Kalau kita harus pindah membatalkan sholat kita supaya khusyuk, maka pindah. Pindah. Kayak misalnya seperti Ustadz Firanda pernah cerita. Saya kalau sholat jadi makmum, di samping saya bajunya bau rokok, saya pindah. Karena orang yang merokok biasanya bajunya bau. Biasanya bau. Kenapa? Itu bisa mengganggu kekhusyuan dia sholat. Kok ini aroma nggak sedap ya? Manusia aja terganggu, apalagi malaikat juga terganggu. Ya. Mereka yata'azza kama yata'azza banu Adam. Mereka juga terganggu dengan aroma tidak sedap, sebagaimana manusia juga terganggu dengan aroma yang tidak sedap. Maka boleh kita pindah, boleh, nggak ada masalah ya. Ya kalau pindah batal, Bu. Otomatis, apalagi jaraknya lumayan. Otomatis kita batalkan dulu. Iya, nanti kita takbiratul ihram lagi. Iya, betul. Allahumma kecuali kalau emang pindahnya nggak terlalu jauh, misalnya dari geser ke mana? Ke belakang atau ke belakang kanan, ke belakang biasanya ya. Atau kita ambil sop yang depannya masih ada kosong. Maju satu langkah, dua langkah, mundur satu langkah, dua langkah, itu tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau misalnya dia harus melangkah banyak, itu harus batalkan terlebih dahulu ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Siap, silakan Bu. Kita lupa menambahkan atau memang saat ketika kita ingat langsung sujud sahwi itu gimana? Iya, kita lupa ini kita nambah apa kurang? Sholat sendiri, Bu? Iya, munfarid, nggak ada yang mengingatkan berarti ya. Berarti itu jatuhnya syak. Jatuhnya ragu. Kalau kita ragu, iya, maka dibangun di atas ijtihad kita sendiri. Keyakinan kita sendiri. Mana yang paling yakin? Ya, dibangun di atas. Kalau tidak sampai derajat yakin, paling tidak ada golabatuz zon. Golabatuz zon itu artinya persangkaan kuat kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kaidah, batasan, barometer, tolak ukur. Kalau misalnya kita lupa, ragu antara ini kita nambah apa kurang ya, maka ambil yang kurang. Oh, kayaknya saya kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Setelah itu nanti sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, sujud, baca seperti biasa subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, takbir, bangun, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian takbir lagi, sujud, kemudian takbir lagi, bangun, kemudian salam. Kemudian salam. Itu yang bisa menyebabkan sujud sahwi karena adanya keraguan. Sudah 3 apa 4 ya ragu kita. Maka dibangun di atas istihad kita, golabatuz zon, persangkaan kuat kita. Allahu a'lam bishawab. Baik. Cukup?
Silakan. Ini kan banyak orang yang mengatakan khusyuk itu yang kategori seperti apa sih? Hmm. Apakah yang tidak mendengarkan suara-suara di samping atau sekitar kita, atau memang kita fokus dalam artian memejamkan mata atau seperti apa khusyuk itu, Ustaz? Baik. Yang namanya khusyuk itu fokus. Fokus dalam sholat, memperhatikan bacaan sholat. Makanya di antara yang bisa membantu kekhusyuan dalam sholat, kita faham bacaan sholat. Kita ini lagi sholat, kemudian kita baca sesuatu dan kita memahami bacaan itu. Karena rangkaian sholat rata-rata semuanya doa, benar nggak? Nah, orang yang berdoa itu kan dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengatakan pernah bersabda bahwasanya innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Orang berdoa lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak meminta. Berarti dia tidak khusyuk. Lisannya mengucapkan kata-kata tapi hatinya tidak meminta. Hatinya lalai mikirin ini, mikirin itu dan seterusnya. Berarti dia tidak khusyuk. Oleh karena itu kalau lagi sholat kita perhatikan bacaan yang kita baca dengan lisan dan juga kita resapi maknanya di dalam hati. Itu namanya apa? Khusyuk. Dan dengan cara seperti itu semoga ya kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Fokus di dalam sholat. Ya paling tidak kita memahami bacaan-bacaan di dalam sholat beserta artinya minimal itu ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik. Poin yang keenam adalah sunnah salat. Sunnah salat itu ada dua macam. Ada yang sunanul af'al, ada yang sunanul aqwal. Kalau sunnah salat kita tinggalkan, tidak ada kewajiban kita untuk sujud sahwi menurut pendapat yang rajih. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau kita meninggalkan sunnah salat, ada juga sujud sahwinya. Terus yang benar yang mana Ustaz? Allahu a'lam bishawab, karena ini adalah sifatnya sunnah saja. Yang rajih yang saya ketahui tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau mau sujud sahwi maka dipersilahkan. Tidak dilarang. Nah, sunanul af'al diantaranya adalah seperti mengangkat kedua tangan diiringi dengan takbir. Selain takbiratul ihram ya. Ya, takbiratul ihram juga mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan kita sudah tahu ada beberapa cara. Intinya telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Bukan dihadapkan ke bawah, tapi ke arah kiblat. Jari-jari tangan tidak terlalu direnggangkan dan tidak juga terlalu rapat. Jadi artinya ya biasa sedang saja. Ya, boleh searah atau sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan bahu ataupun dada. Boleh. Al-muhim yang penting telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Kadang-kadang kita menyepelekan mengangkat tangan seperti ini. Ya, seperti orang malas sholatnya. Malas. Nah, mengangkat tangan ini termasuk sunan al-af'al. Begitu juga ketika ruku, kita ada 4 menurut pendapat yang rajih yang kuat, ada 4 kali mengangkat tangan ketika takbir. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, dan yang ketiga ketika bangun dari ruku kita mengangkat tangan, dan yang keempat setelah rakaat kedua. Mau rakaat ketiga kita juga mengangkat tangan. Itu yang ijma, yang rajih, yang disepakati oleh para ulama. Adapun mengangkat tangan ketika mau sujud ataupun ketika bangun dari sujud, itu hadisnya lemah. Lemah. Orang mau sujud takbir juga Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama ya. Kemudian diantaranya juga sunanul af'al adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap di dada. Ya, tangan kirinya di bawah, tangan kanannya di atas. Ustadz, tangan kiri saya diperban Ustadz, sakit.
Iya. Boleh nggak tangan kiri di atas? Jawabannya nggak boleh. Tetap di bawah dan jangan ditekan. Nggak perlu ditekan juga. Siapa yang suruh ditekan? Kan begitu. Iya. Dan ketika kita meletakkan saja, hanya meletakkan saja, tentu saja tidak akan berpengaruh dengan sakitnya ya. Iya, karena tidak ada perintah untuk menekan itu, tidak. Dan diletakkan di dada. Walaupun ada pendapat di kalangan Hanabilah yang meletakkan ala surroh di atas pusar. Ya. Tetapi disebutkan oleh para ulama ini hadisnya diperbincangkan. Ada yang mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Yang sahih adalah ala sadr di atas dada. Dan jangan terlalu berlebihan juga di atas dadanya. Kadang-kadang sampai mendekati apa? Leher. Nah, ini berlebihan. Ini berlebihan. Adapun yang meletakkannya di atas pinggang, ini hadisnya la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Kalau mereka mau memberikan dalil bahwasanya para sahabat dahulu mereka meletakkan tangan-tangan mereka ketika sholat di atas mereka sambil memegang pedang, maka ini hadisnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya, alias lemah ya, sangat lemah, lemah. Yang benar, yang sahih adalah di atas dada, ala sadr ay fi sadr, di atas dada. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kalau kita mengarahkan pandangan ke imam boleh nggak Ustaz? Jawabannya boleh. Iya. Yang dibolehkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan juga mengarahkan pandangan ke arah imam alias ke depan, boleh. Kalau misalnya kita sholat di depan Ka'bah, maka kita menghadap ke Ka'bahnya langsung, boleh. Tapi banyak yang lalu lalang Ustadz, tawaf, jadi nggak konsen, jadi ngeliatin orang, itu orang negro, oh itu orang India, lagi sholat, lagi sholat perhatiin orang jadinya Ustadz. Maka kalau ternyata kita sholat langsung menghadap ke Ka'bah, sholat sunnah ya biasanya sholat sunnah tawaf. Kalau sholat wajib kan semuanya sholat ya, nggak ada yang tawaf. Kalau semuanya sedang sholat boleh langsung melihat ke Ka'bah. Tapi kalau lagi sholat sunnah tawaf, ya orang-orang pada tawaf di depan, sehingga menimbulkan tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Maka lebih baik mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Iya. Secara hukum melihat ke depan itu diperbolehkan. Buktinya para sahabat melihat Nabi SAW sholat. Kemudian mereka para sahabat melihat jenggot Nabi bergerak naik turun. Ini menunjukkan Nabi jenggotnya lebat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda baca setelah takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah? Kami melihat Anda membaca sesuatu. Karena jenggotnya naik turun, kan ini membaca ya, seperti membaca sesuatu. Kemudian Nabi pun mengajarkan doa istiftah, istiftah. Adapun melihat ke arah kanan kiri, nah ini tidak diperbolehkan. Iya, apalagi celingak-celinguk. Iya, nggak tahu mau mencari apaan. Salatnya celingak-celinguk, kayak orang mencari sesuatu ke kanan ke kiri. Ini tidak diperbolehkan. Banyak kasratul iltifat. Itu termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Apalagi sampai melihat ke arah atas. Ya, raf'ul basar ila sama. Mengangkat pandangan ke atas langit. Ini hukumnya haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang orang sholat mengarahkan pandangannya ke arah atas. Ini tidak diperbolehkan. Merenggangkan kedua telapak kaki ketika berdiri. Nah, ketika berdiri kaki agak renggang sebatas bahu. Ya, sebatas bahu kita semana sih? Ya. Dan jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat. Kadang-kadang orang sholat jari-jari kakinya serong. Benar gak? Kenapa? Karena itu posisi berdiri nyaman. Akibatnya kalau posisi kaki jari-jarinya serong ke kanan dan ke kiri, mengakibatkan mata kaki kita dengan mata kaki teman kita yang di samping tidak nempel, sehingga soft, tidak rapat. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Merapatkan soft. Mata kaki nempel ke mata kaki teman kita di samping. Bahu kita menempel dengan bahu teman kita di samping. Ya, oleh karena itu saya sering ingatkan kalau berdiri sholat, jari-jari kaki hadap.
bukan serong ke kanan ataupun ke kiri. Kita bukan lagi baris berbaris, bukan. Kalau lagi baris berbaris upacara oke lah kan begitu. Tapi ini lagi sholat. Ini lagi sholat. Kita baris seperti membentuk benteng yang sangat kokoh. Kalbunyan al-marsus. Seperti bangunan yang kokoh, rapat dan kokoh. Ya. Soft sholat itu seperti soft perang. Jadi rapat, ya rapat. Sehingga tidak ada celah di situ. Dan Nabi mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat, gitu ya. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah menggenggam lutut dan meluruskan punggung serta kepala ketika ruku. Menggenggam lutut, jari-jari tangan direnggangkan, kemudian seperti menggenggam lutut. Iya, telapak tangannya di lutut. Adapun yang dilakukan oleh manusia, mereka ruku dengan menggenggam betis supaya lebih afdol, Ustadz. Afdolnya dari mana? Kita sholat itu mengikuti Nabi SAW, jangan buat-buat sendiri. Jangan buat-buat sendiri. Ada orang ruku memegang betis, ya, tulang kering di bawah lutut. Ini tentu saja tidak benar. Ini tidak benar. Kemudian caranya gimana, Ustadz? Kalau ruku, siku agak dibuka sedikit, membentuk seperti busur. Kenapa? Hal ini untuk memudahkan punggung kita menjadi lurus. Kalau kita luruskan tangan kita ketika ruku, maka otomatis punggungnya akan naik sedikit. Oleh karena itu, kita agak membengkokkan siku kita seperti busur sedikit sehingga punggung tidak naik, sehingga lurus. Begitu juga pandangan mata ke arah tempat sujud, sehingga kepala dengan punggung itu lurus atau sejajar. Sehingga kalau kita meletakkan gelas berisi air, itu tidak jatuh atau tidak tumpah. Ini sunanul af'al, sunnah-sunnah dalam perbuatan. Adapun sunanul aqwal itu seperti membaca doa istiftah, membaca basmalah, membaca ta'awuz, mengucapkan amin. Mengucapkan amin sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu wajib. Iya. Apalagi kalau dia sholat sendirian atau sebagai imam, maka wajib mengucapkan amin. Walaupun itu bukan termasuk bagian dari rukun dan bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Seperti pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang sholat membaca Al-Fatihah nggak mengucapkan amin, Al-Fatihahnya batal. Berarti kalau Al-Fatihahnya batal, maka sholatnya otomatis batal. Kenapa? Karena Al-Fatihah termasuk rukun. Demikian. Iya. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan itu adalah sunnah saja. Allahu a'lam bishawab. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita sholat setelah membaca surat Al-Fatihah dan kita lupa di 2 rakaat pertama tidak membaca surat, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Kemudian menambah bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Tadi minimal bacanya sekali. Kalau dia mau baca 3 kali, maka afdol. Itu yang lebih utama. Kalau dia mau baca lebih dari itu, silahkan. Tapi ingat, perhatikan makmum. Jangan banyak-banyak bacanya. Kalau kita sebagai imam, perhatikan makmum. Allahumma kalau kita sebagai makmum, kok ini imamnya nggak bangun-bangun ya? Kenapa? Kok lama banget? Jangan-jangan tidur nih. Jangan-jangan lupa. Dia lagi mikir, ini udah rakaat keberapa? Kan gitu. Sambil mikir dia. Mungkin kita baca terus aja subhana rabbil a'la tanpa tak terbatas. Sampai imam bangun. Bangun, gitu ya. Berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam. Ini sunnah saja. Boleh dibaca dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di waktu itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Apa? Makmum, ya.
Menambah ruku, rokaat. Oh iya. Setelah salam pertama atau setelah salam kedua? Yang lebih utama salam kedua itu wajib, salam keduanya sunnah ya. Artinya kalau sebenarnya ketika si imam itu sudah salam ke kanan, sudah dianggap selesai sholatnya. Artinya dia mau bangun juga nggak ada masalah. Cuma permasalahannya samping kanan kiri kita ini orang awam. Nanti mereka menganggap, oh imamnya belum selesai kok dia udah bangun, kan begitu. Khawatirnya. Terkadang kita harus memperhatikan juga maslahat mudorotnya ya. Ya lebih baik dan lebih utama kita menunggu si imam selesai dari salam yang ke kiri supaya dianggap telah selesai secara sempurna sholat imam tersebut, baru kita bangun, dan itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Ya. Dimaksudkan kalau sholat nengok ke kanan kiri gitu ya. Iya. Cuman pernah dengar katanya kalau misalkan ibu-ibu bawa bayi atau bawa balita gitu, kalau anaknya khawatir keadaannya kayak di sampingnya atau nengok sebentar terus pulang balik. Itu pengecualian, Bu. Itu pengecualian. Boleh. Ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, misalnya kita naruh tas di samping, kita khawatir hilang, yang lain udah pada selesai, kita masbuk, kita nengok sedikit untuk memperhatikan, itu nggak ada masalah karena khawatir hilang. Begitu juga kalau misalnya ibu-ibu punya anak bayi di rumah, kita sholat sambil anaknya tidur atau sedang bermain, khawatir ngeguling ke bawah kasur, kita boleh untuk menoleh sesekali karena ada hajat. Ini nanti ada pembahasannya insyaallah ya. Itu pengecualian insyaallah. Nah, ada lagi? Ya. Kita masuk, kita tahiyatnya ikutin imam atau sesuai dengan rakaat kita, ikut tawarruk juga atau masih ikhtiros? Oh ya. Tergantung kita rakaat keberapa. Iya. Karena asal duduk itu adalah iftirash. Tetapi menurut hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ju'ilal imamu liyu'tama bihi, maka kita ikut imam. Kalau imamnya iftiras, kita iftiras. Kalau imamnya tawaruk, kita tawaruk. Walaupun kita baru satu rakaat, berdasarkan hadis yang tadi. Iya. Iya, walaupun itu khilaf ya di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi ya kembali ke asal duduk. Artinya kalau kita baru satu rakaat ya asal duduk itu adalah iftiras. Bukan berarti kita menyalahi imam, bukan ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau mau cari aman ya ngikutin imam. Karena berdasarkan keumuman hadis tadi, ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Cukup? Iya, silakan. Iya. Iya, betul, mengganggu itu. Enggak lah, enggak batal. Kecuali kalau kita baca sambil suara keras. Iya. Daftar nama kelas 5 gitu. Ada anak SD sekolah bajunya tulisannya daftar nama kelasnya dia. Kita baca suara kelas, itu sengaja batal. Tapi kalau hanya sepintas kita berusaha untuk memalingkan, enggak batal insyaallah. Enggak. Kecuali kalau emang sudah sudah ada bacaan, kita emang sengaja baca gitu ya. Kala sholat, ya berarti kita lalai. Dan juga kita terkadang ini kewajiban imam ya, kewajiban imam, DKM, dan kewajiban kita semua untuk memberikan nasihat kepada jamaah. Jamaah kalau sholat itu bajunya yang benar dong. Jangan mau sholat kok baju pakai kaos oblong, ada yang baju bola, ada yang macam-macam. Ya, baju main untuk dipakai buat sholat. Iya. Sehingga itu mengganggu kekhusyuan di dalam sholat bagi jamaah yang ada di belakangnya. Makanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu sangat tidak menyukai masjid itu ada
apa namanya, kaligrafinya, apalagi di tempat karpet, sehingga mengganggu konsentrasi kekhusyuan orang yang sholat. Begitu juga baju yang bermotif-motif gitu ya. Bahkan yang bergaris-garis pun beliau tidak menyukainya, rahimahullah taala. Ya, sampai bergaris-bergaris dan seterusnya. Kalau bisa polos, sehingga orang yang di belakang sholat kita terjaga kekhusyuannya. Dan kita juga ya tidak menjadi seorang yang menjadi wasilah perantara orang yang sholatnya jadi nggak khusyuk. Khawatirnya kita dapat dosanya. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau misalnya di depan kita seperti itu, waduh. Kalau bisa pindah Pak. Kalau saya mau pindah lah. Khawatir tidak khusyuk. Atau mungkin kita lawan. Pandangannya ke arah tempat sujud saya sudah. Ke tempat sujud. Kalau merem gimana Ustaz? Iya. Kalau sholat merem tidak diperbolehkan. Karena ini menyerupai orang Majusi. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka kalau ibadah itu merem. Walaupun tujuannya supaya lebih khusyuk. Karena ini termasuk was-was dari syaitan. Subuhat yang dilontarkan oleh syaitan. Oh kamu merem aja, merem supaya lebih khusyuk. Jangan. Nggak boleh. Walaupun dalam keadaan sedang sujud, walaupun dalam keadaan sedang berdiri, duduk, tetap matanya dibuka. Tetap mata dibuka, tidak boleh dipejamkan. Ini nanti yang masuk dalam hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Udah jam 2. Gimana? Cukup? Lanjut? Masih ada pembatal sholat? Baik, ada pertanyaan lagi Bu, Pak. Pembatal sholat ada berapa ini? Ada banyak. Ada 15, Masya Allah. Ada segala hal yang membatalkan wudhu, ada tertawa diiringin suara, sengaja berbicara tanpa ada maslahat sholat, dilewati wanita balik, keledai ataupun anjing hitam, tersingkap aurat sengaja, membelakangi kiblat. Wah ini pembahasannya butuh tafsil ya, butuh perincian, yang mungkin ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang aja insya Allah. Nanti khawatirnya sekali lewat-lewat ada yang nggak paham. Baik. Sampai di sini kita cukupkan. Insya Allah pembatal sholat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Bismillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dalam melaksanakan puasa Ramadan esok. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, semoga Allah berikan kemudahan dalam beramal taatan, amal soleh. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, dan Allah tetapkan kita sebagai orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas atensinya. Segala kebenaran datangnya dari Allah saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau nanya? Tapi di luar ini Ustaz. Iya. Ini masalah perkara syubhat di antara kita juga Ustaz, masih dari tahun kemarin Ustaz, berkaitan dengan amal. Kita kan mintain amal Jumat Ustaz. Amal Jumat. Iya, kotak amal. Iya, amal Jumat. Iya, terus Nantinya itu apakah boleh dibagi-bagi ke kita juga atau disalurkan ke yang lain? Kita bikin amal kotak Jumat buat apa? Posnya buat apa posnya? Posnya dari awal sih belum ini bisa dimakan. Oh, nggak ditentukan. Untuk fakir miskin. Untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Salah satunya itu nanti Oh. untuk nanti di akhir Ramadan itu sebelum ini. Oh. Dan ternyata udah diakumulasi. Oh, banyak juga ya. Apakah boleh kita juga itu? Iya. Kalau guru-gurunya termasuk fakir miskin boleh. Iya. Kalau termasuk fakir miskin. Tapi kalau ternyata ya itu kan dari murid-murid ya. Kita berikan, kita dahulukan untuk murid-murid itu lebih afdol. Itu lebih utama. Kita juga khawatir memakan harta tanpa hak. Dikhawatirkan. Tapi kalau emang ternyata murid-murid udah dapat semua Ustaz.
udah rata. Yang fakir miskin udah dapat. Ya, ini masih ada saldo banyak juga Ustaz, triliunan. Masya Allah. Bangun sekolah langsung. Gimana Ustaz? Masih ada lebih nih, masih ada lebih. Boleh nggak kita bagikan ke guru yang kurang mampu? Boleh. Karena emang itu salah satu posnya untuk membantu yang kurang mampu, termasuk di dalamnya juga guru. Boleh. Ya, tapi kalau gurunya udah kaya, udah makmur, sejahtera, iya. Tapi misalnya ada nih saudaranya guru yang memang harus ditolong. Iya, itu lebih boleh, nggak ada masalah. Tapi kita dahulukan sivitas sekolah dulu, Bu. Kita dahulukan sivitas sekolah, murid atau orang tua murid gitu ya. Atau sisanya ya buat ke guru. Kalau guru udah diterima, kita sedekahkan ke kerabat guru, ya nggak ada masalah. Insya Allah demikian ya. Semoga bermanfaat. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.